Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, telah bersama kita Kang Wawan. Beliau adalah salah satu praktisi golok, pecinta golok dan juga pembuatan golok. Kebetulan beliau berasal dari kota Cilegon, Banten. Tentunya beliau akan berbagi pengalaman dengan kita tentang bahan dari golok dan juga cara pembuatan golok dengan baik. Kepada Kang Wawan kami persilakan. Untuk pembuatan golok terutama yang kita nilai adalah bahan. Kalau ini tentunya ini bahannya bahan ranjang. Formalnya bahan ranjang itu untuk golok pusaka, golok pajangan ya, atau semacamnya bahan baku golok sulangkar, bahan baku golok keris, akeman yang berupa pamor, damaskus ya. Itu tentunya kalau untuk pembuatan golok itu kita ini dinilai target itu tujuannya adalah bagaimana cara pembuatan golok, terutama kita dari segi bahan itu adalah untuk tujuan kita untuk seperti contohnya golok sembelih itu maksudnya banyak menggunakan contoh satu bahan barsinso, utamakan harus merek steel. Orecon jangan ya, mohon maaf ini kebetulan Orecon itu kualitasnya lebih tinggi dari steel, made in Germany kodenya ya. Yang kedua, bearing utamakan harus memiliki kode, ada kodenya FAB made in Germany. Kode pinnya berapa di situ ada. Bearing. Kalau bisa bearingnya jangan berbentuk ada perbelor itu, jangan, tapi yang ada bulatan seperti di atasnya itu polos ya. Yang ketiga, kikir. Kita masih membicarakan golok bahan sembelih ya. Kikir itu memiliki karbon semacamnya wajah itu istilahnya ketajaman untuk litis. Itu kikir sangat tak bagus, tajamnya awet. Kalau bisa kikir made in USA, banyak modelnya, banyak mereknya, mungkin bisa dipelajari dan dirumus di antara YouTube yang lain ya gitu. Nah, kalau kita sebut lagi sebetulnya masih banyak yang untuk sembelihan. Dari per juga bisa. Per itu tergantung dari pengrajinnya. Pertama kalau per semacamnya per lama, per jepilis. Per jepilis itu ada dua golongan, yaitu golongan jepilis gen 1 cap mata atau gen 2. Tentunya jangan salah pilih. Ada per yang berupa jepilis itu semacamnya kayak semacam pertosa as, jangan sampai tertipu itu ya. Dan kedua, dan yang kesekian seterusnya ini semacam bahan baja modern. Baja modern itu banyak. Baja SS, Bohler, Tika 11, SKD 1145 dan lain sebagainya. Itu tidak ditempa, khusus di gerinda aja, tergantung cara proses pengerindaannya. Tujuannya untuk sembelihan, cukup disepuh aja dengan media oli, udah cukup bagus sama sekali. Kuatannya bagus, kita jamin sangat awet. Dan kita beralih ke selanjutnya, golok tebas. Nah, kita membicarakan golok tebas ya. Golok tebas juga dari unsurnya bisa semacamnya golok tebas ringan, dari bearing, dari barsinso, merek steel, dari per ya, atau semacamnya baja scrap itu banyak, dari per keong gitu ya, bulatan itu caranya beda lagi. Kalau untuk proses golok tebas nggak sama seperti golok sembelih. Kalau golok sembelih asar memiliki ketajaman, tentunya kita ngadarin bahan sama sepuhan. Kalau untuk membicarakan golok tebas, nah
Kita kalau untuk golok tebas caranya harus di bevel. Bagaimana cara bevelnya? Kita harus memiliki landasan seperti paron yang agak panjang lebih dari sesuai keinginan golok kita. Keinginan golok kita itu seperti apa? Contoh dari golok tebas, setiap orang memiliki tipe masing-masing, jarak panjang lebar. Misalkan golok tebas untuk kayak semacamnya berkebun untuk alat kerja ya, paling 1 kilan antara 3 jari itu. Tentunya kalau golok tebas misalkan ini bahan per ya, kita bentuk seperti kita bevel dulu. Di bevel ini fungsinya untuk kepadatan bilah ini agar lebih padat. Fungsinya untuk tebas, contoh dia tidak akan mudah rusak seperti rompal ya. Kalau bahan per itu yakin bahannya kalau sepuhannya kurang tua dia akan mengalami kerusakan semacamnya seperti rompal. Namun jika bahannya sepuhannya berhasil sesuai persisi suhu yang diinginkan, dia akan ketahannya memiliki kekuatan yang sangat tajam dan kuat sekali di bevel. Ini setelah di bevel, bila kita lihat posisinya lurus kayak gimana kelurusannya, kita tempa sesuai kebutuhan kita. Nah, bila mana sudah sesuai menjadi bahan, contoh sudah membentuk golok seperti ini contoh ya, kita tes lurusnya seperti apa. Kalau sudah lurus baru kita gerinda. Nah, pengerindaan kita mulai dari grip. Contohnya kita menggunakan batu gerinda yang kasar ya. Kalau ini semacamnya kalau untuk dari ketebalan ukuran ini untuk potong. Contoh aja. Contoh kita menggunakan dari ketebalan darahnya. Kita memiliki bantalan, oke. Nah, misalkan ini paron ya, paron untuk bantalan dari kayu misalkan, anggap paron kayu. Contoh ini bahan. Mohon maaf ini, kebetulan setiap pandai besi itu cara proses pengerindaannya nggak sama. Tergantung tipe cara pengerindaannya bagaimana posisinya, tentunya jelas tidak semua sama setiap pengrajin. Itu saya yakin. Oke. Pertama kita setting dari bilah terlebih dahulu. Jangan dari tengah. Dari bilah dulu. Kalau bilah kita contoh ngambil set dari sini 3 kali. Tapi jangan main terlebih dahulu. Kita lihat lagi. Misalkan ini ketebalan 5 mili ya, 5 mili. Dari sini misalkan ketebalan 3 mili. Nah, kita ambil supaya menjadi bilah tajam. Dari sini 3 set gitu. Harusnya jangan lurus gini, harus gini. Kita ngambil target sisi ujung ini. Oke. Setelah itu kita lanjut dari belah sini. Nah, caranya 3 kali. Terus kita lihat dari sini sisinya. Bila mana udah membentuk bilah ketajaman, baru kita ambil dari sini tengah. Dari tengah. Terus sampai bentuk rapih menjadi golok. Setelah itu kita cek ketajamannya. Jika ketajamannya sudah tajam, maka kita lanjut sepuh ya. Contoh proses penyepuhan, kalau dari segi tergantung dari kebutuhan, awas tentunya hati-hati. Cara nyepuh itu ada 2 hal, tapi sebetulnya kalau bahannya bagus, tentunya kalau disepuh oli tentu hasilnya akan bagus juga. Tergantung temperatur pembakaran ya. Namun sepuh air itu tidak semua bisa berhasil cara nyepuh air.
karena harus pengaturan suhunya harus benar-benar sesuai dengan suhu airnya. Kalau sampai jangan terlalu dalam, harus rendah aja. Kalau misalkan kita zaman ini kalau kita nyepo harus pasti kita butuh paling kisaran kurang lebihnya 3 mili ya, jangan terlalu tinggi. Itu kalau nyepo air cukup kita lihat suhunya, apa di sini masih ada merah, apakah di sini posisinya masih ada yang kurang kena sepuhan, mumpung masih merah. Gitu. Oh, selanjutnya kita lihat setting terlebih dahulu, miring atau tidak. Nah, gitu. Kita tempering. Nah, oke, kita ngomongin tempering. Artinya ini tempering fungsinya untuk meluruskan bahan. Awas, hati-hati tempering, jangan sampai retak. Artinya sampai retak. Pelan aja udah cukup. Betul. Kita lihat mana yang kurang lurus, harus diluruskan. Nah, itu. Setelah itu baru kita masuk ke proses finishing. Proses finishing itu menggunakan amplas. Ya, menggunakan amplas. Mulai amplas contoh misalkan grade berapa? Grade 80 ya. Grade 80. Ada di sini grade 80. Kita yang masukkan grade 20. Habis grade 120 kita masuk grade 230. Cuman ya mohon maaf, kebetulan saya cuman makanya mengenai finishing sampai 400 sudah cukup. Artinya mohon maaf jika ada kekurangan atau merasa kelebihan cara pembuatan, karena setiap orang itu berbeda-beda cara finishingnya. Ada yang nyampe grade 2000, ada yang nyampe grade 5000, itu tergantung. Wah, kalau sampai semakin grade-nya tinggi, misalkan nyampe grade 5000, itu akan semakin halus, tentunya akan menjadi seperti batu akik, krimis, glowing gitu ya. Wow, tidak perlu, karena di setiap bahan, se-glowing-glowingnya bahan, si klimis-klimisnya bahan, jika sudah digunakan contoh buat tebas, dia akan melekat getahnya. Contoh buat sembelih, darahnya akan melekat. Percuma buang-buang waktu. Cukup pakai grit 400 bila mana sudah digunakan, ada sisa, kita tidak terlalu bevelnya terlalu jauh-jauh lagi, cukup pakai grit 400 lagi, udah. Nah, caranya satu, jangan menggunakan air, harus menggunakan minyak goreng sederhana aja. Minyak goreng merek apa om? Minyak goreng banyak, minyak goreng aja, yang penting minyak goreng. Fungsinya untuk meredam ketahanan bilah agar tidak mudah panas. Kenapa? Kalau proses finishing bilah menjadi panas, itu akan menjadi mudah sepuhannya. Percuma kita capek-capek produksi nyepo, produksi nempa, hasilnya udah bagus rapi, namun mudah lagi, itu akan sia-sia pengerjaan kita yang usahanya misalkan pekerjaan nempa sampai selesai kurang lebihnya 1 minggu. Ya kalau saya sih 1 minggu ya, tapi orang-orang yang udah istilahnya mahir dalam bidang golok, saya jujur baru 4 tahun kurang lebihnya ini ya. Harus seperti itu. Yang selebihnya cukup sekian sampai di sini untuk keterangan dari saya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipraktekkan untuk saudara-saudara kita yang ada khususnya tingkat kota Cilegon dan sekitarnya. Untuk selebihnya untuk tingkat provinsi, semoga bisa mencapai ke tingkat seluruh Nusantara ini video ya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesarnya atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Atas nama saya Wawan Golok Cilegon, Kang Wawan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Boleh kurang